Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung kita sambung pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Nah, masih banyak nih. Ini lagi itu pertanyaan. Ya, kita sambung. Masih semangat? Pertanyaan pertama terus. Pertanyaan misalnya Tengku kita ke pasar Tengku. Yang kita ke rebutan semiyang. Ini semiyang 5 waktu. Tengku, apakah sah puasa tu? Jadi membahas tentang seorang yang puasa tapi meninggalkan sholat. Di dalam berpuasa dia ada berpuasa. Apa itu Bang? Dia dalam keadaan berpuasa. Di dalam keadaan berpuasa, apabila dia tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, masuk sesuatu ke dalam rongga, tidak dia berpuasa, maka tidak batal. Sudah. Ini masanya meninggalkan sholat 5 waktu. Seandainya dia dalam keadaan berpuasa, tetapi meninggalkan sholat 5 waktu, apakah sah puasanya? Puasa tetap sah. Paham? Karena meninggalkannya itu sholat 5 waktu tidak termasuk membatalkan puasa. Tetapi ada tetapinya. Tetapi ibarat yang seperti kemarin itu bilang, ibarat menampung air di atas ember yang bocor. Paham? Kalau puasa tetap sah karena tidak ada mengerjakan yang membatalkan puasa. Tetapi ibarat itu tadi, yaitu menampung air di atas ember yang bocor. Paham? Paham di belakang? Yang kedua, Tengku membawa tulisan ke kamar mandi, kan nggak boleh. Ini udah ya. Masa membawa tulisan kamar mandi, masa membawa HP. Dah. Jadi kesimpulannya kemarin apa? Membawa HP ke dalam yaitu kamar mandi boleh. Yang tidak boleh yaitu membuka aplikasi Al-Quran dan WC. Paham? Oh, ini banyak pertanyaan. 3 pertanyaan Tengku. 1. Jika orang melaksanakan sholat Jumat tanpa menyertakan sholat zuhur, apakah sah sholat Jumatnya tanpa melaksanakan sholat zuhur? Kalau sudah sholat Jumat tak perlu sholat zuhur. Paham? Kalau sudah sholat Jumat tidak usah sholat zuhur, tidak perlu lagi. Tapi ingat, ada tapinya lagi. Apabila jamaah Jumatnya itu tidak mencukupi yaitu berapa? 40 ahli Jumat, maka wajib yaitu setelah sholat Jumat yaitu kita sholat zuhur karena tidak mencukupi itu syarat-syarat Jumat. Paham? Tetapi kalau misalnya ke Masjid Guntul, Masjid Pondok Baru, clear Rabi Jumat, Rami yang dinamakan dengan ahli Jumat. Beliau ni ahli Jumat, beliau ni ahli ulama. Beliau ni cuma bermukim, cuma musafir. Kalau musafir dia tidak dikatakan dengan ahli Jumat. Berarti sah, tidak usah lagi salat zuhur. Misal ada suatu yaitu masjid yang jamaah Jumatnya itu cuma 7 orang, tapi mereka menjalankan yaitu salat Jumat. Di situ setelah salat Jumat wajib yaitu
mengerjakan salat zuhur. Paham? Dua, yang mana terlebih dahulu diturunkan salat Jumat atau puasa Ramadan? Padahal sama-sama diwajibkan. Oh ya. Tengku, apa motivasi Tengku untuk kami yang kelas 3 SMA untuk membahagiakan orang tua? Ya. Jadi gini, yang nomor 2, yang mana dulu diturunkan sholat Jumat atau puasa Ramadan? Yang dulu, ini perhatikan, yang dulu yang diturunkan adalah sholat Jumat. Sholat Jumat di dalam apa? Kitab sejarah yang kita pelajari itu, kitab Khulasa. Di dalam kitab Khulasa, di situ yaitu di dalam pada tahun yang pertama itu turunnya salat Jumat. Itu setelah hijrah Nabi. Nabi mengerjakan sholat Jumat setelah hijrah pertama kali ke Madinah. Dah. Terus puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada bulan Sya'ban. Karena pada tahun kedua Hijriah, pada tahun kedua Hijriah itu banyak yang terjadi peristiwa. Bidahnya yaitu kiblat kita dari Baitul Maqdis ke Baitul Amal. Katanya Baitul Amal lagi. Dari Baitul Maqdis ke Mekah ke Ka'bah. Itu terjadi pada tahun yang kedua. Paham? Jadi puasa itu terjadi pertama kalinya pada tahun yang kedua hijrah Nabi. Fi sahari Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Itu bulan Sya'ban Nabi mengumumkan, Nabi mewajibkan. Terus habis Sya'ban Ramadan. Terus bulan Ramadan itu wajib puasa. Paham? Itu dalam ada kami kaji di kelas Bajuri Tengku kalau nggak salah malam. Ya, ada kita kaji kan? Masih ingat? Di situ. Terus kalau untuk motivasi untuk kelas 3 membanggakan kedua orang tua, untuk yang kelas 3 SMA kan sudah selesai wisuda. Sekarang kita menunggu libur. Habis itu kan nggak datang lagi ke sini. Nggak datang lagi. Bagi orang yang tidak ingat jasa gurunya, paham? Tetapi kalau orang ingat jasa guru pasti tok-toknya gini. Pasti. Jadi motivasinya apa? Terus lanjut terus. Jangan cepat kali nikah. Sekalipun ganteng abang-abang itu jangan diterima dulu. Aku pengen kuliah dulu bang. Aku pengen ngaji dulu bang. Udah dengar? Biar bisa membanggakan kedua orang tua. Itu bukan kakak-kakak aja, yang adik-adik. Perhatikan, jangan cepat nikah. Ada dengar? Sulit untuk nikah itu. Aku tunggu sini. Waduran lu di ru kerupuk kola. Ya aku sih perak kerupuk kola. Perak tunggu sini. Jangan tidak usah cepat. Oke, jawab aja. Tunggu bagaimana caranya mengetahui atau mengenal sifat orang yang ingin kita ubah? Ini bagaimana maksudnya? Tunggu bagaimana caranya mengetahui atau mengenal sifat orang-orang yang ingin kita ubah menjadi lebih baik? Ini kurang nyanyi. Oh gini mungkin pertanyaannya, bagaimana kita yaitu melihat sifat seseorang agar dia bisa kita rubah? Pertama, sifatnya yaitu dia sifatnya patuh, maka akan mudah kita ajak, akan mudah kita perbaiki kejelekannya. Paham? Terus yang ketiga itu bagaimana caranya mengajak orang-orang di kampung menjadi lebih baik, mengaji soal jamaah. Perhatikan nih, di kampung. Kalau di kampung itu kita ajak dengan cara kekerasan, tidak bisa. Tetapi kalau di kampung kita ajak dengan ramah dan
kelemah lembutan, insya Allah orang mau. Contoh, ada nenek-nenek ataupun kakek-kakek ataupun orang tua, dia mengambil air sholat yaitu dalam satu gayung, gayung. Kalau kita katakan, Pak bersah bapak ayah, tamparnya gitu, pasti tamparnya. Anak hesan, awat kubi lagu ini, awat kubi lagu ini, kan ucapannya buat pesantren nanti. Jadi benar dengan kelemah lembutan kita ajak, ya Pak, coba produk model ini, coba ajak dari situ Pak. Coba dicoba dulu apa tuangkan ya itu yang sudah bapak pakai itu. Jangan lagi dipakai. Ajak dengan kelemah lembutan. Kita berkaji sedikit masalah tablet. Tablet itu mengajak dengan kelemah lembutan tablet. Tidak ada tablet itu mengedor-gedor. Jamaah, ada nggak tablet? Nggak ada. Tablet itu tuk. Pak ke masjid kita Pak. Entah ke masjid kelebih kita. Itu tablet kan? Tapi banyak orang mengusir. Orang yang mengajak kebaikan lalu diusir. Itu orang itu gak punya akhlak yang usirnya itu. Jamaah ini diajak jamaah, masa tidak mau? Tidak mau. Kita kan sudah tahu itu pahala berjamaah itu. Kan? Ini banyak ya kan? Ada tablet diusir. Kan? Teguh gak izinkan bagikan itu membenci tablet. Udah dengar? Itu gak izinkan. Adapun orang yang membenci tablet itu orang yang gak sholat. Tudung ya dapat daju, tudung ya pakai gamis, dia babi guna kesangka. Mana yang ditudung Nabi lah gunanya? Nabi pakai jenggot, Nabi pakai sorban, Nabi pakai gamis. Ataupun jubah. Jangan benci. Bertemek-temek kompor tak guna. Bertemek-temek kompor pemamah pun jebal guna. Terus ada pertanyaan gini, yang masalahnya gini, orang banyak menyalahkan yang itu si tablet ini karena meninggalkan istri, betul? Karena meninggalkan istri. Pertanyaan itu, kalau istrinya ridho, belum dibawa ke sana ibadah. Apakah itu sesat? Tidak, karena istrinya mengizinkan. Paham? Rata-rata istri tablet mengizinkan. Tablet pergi dari rumah meninggalkan anak, meninggalkan istri untuk beribadah. Ada orang meninggalkan anak, meninggalkan istri, ngaruh je. Asisi membawaannya. Mantap. Ngaruh kami senyampe. Bokbasu. Maka itu maju waduh kami senyampe. Mana lebih baik? Jangan benci mereka. Jangan benci. Paham? Oh, mereka itu ada yang keluar 40 hari teguh. Kan gitu, perhatikan deh. Mereka itu ada yang keluar 40 hari, ada yang keluar 3 hari. Ada nggak dalilnya? Nggak ada dalilnya. Paham? Ya, mereka itu seperti komunitas. Aku kita nih nggak dianjurkan aku pakai belum, nggak menawak gue. Paham? Terus itu kan mereka itu, ya, itu disalahkan. Oh, nggak ada dalilnya ya itu mereka itu keluar 40 hari. Betul. Terus pertanyaan, camping ke hutan keluar 3 hari ada nggak dalilnya? Itu kenapa nggak dilarang? Apa motor-motor apa itu Honda Cross itu touring keliling Aceh, keliling Indonesia, ada nggak dalilnya? Kenapa itu nggak dilarang? Sholat pun nggak di situ. Kenapa dilarang? Yang melarang itu orang yang tak punya akhlak. Paham kalian?
Mana lagi? Hah? Ini tadi ya. Tunggu bagaimana caranya? Cara memanfaatkan ilmu yang kita ketahui kepada orang lain yang kita takuti, atau orang-orang yang kita segani, atau orang-orang yang belum tidak kita kenal. Nah, bagaimana cara itu supaya itu ilmu kita bermanfaat bagi orang lain, sedangkan orang lain tersebut orang kita segani, orang kita takuti, orang kita tidak kenal. Maka jadilah kita itu menjadi orang yang peramah. Orang peramah. Ini ada sifat orang jika gemulo kita ceraki gerak gitu. Ada sifat orang seperti apa? Ada. Jika kita gemulo nyerak juga, gerak gitu. Tapi kita tidak benar. Kita cerak ini cuma tetap kita ceraki. Jadilah kita sebagai orang bijak agar mudah. Memang susah mengajak kepada begini susah. Nabi mengajak kebaikan, bagaimana sejarah Nabi? Dilempari dengan kotoran kan gitu, dengan najis Nabi dilempar. Susah. Karena orang zaman sekarang itu lebih hebat orang zaman sekarang daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Paham? Kita ajari, kok kekanak nih ngajar aku? Itu, jadi bagaimana caranya? Jadilah kita menjadi sifat yang ramah. Paham? Apa motivasi dari Teguh untuk kami kelas 3 agar menjadi orang bermanfaat dan bermanfaat? Motivasinya adalah kalian itu kalau sudah pulang ke rumah, apa yang tahu itu yang disampaikan. Paham? Apa yang kalian tahu itu yang disampaikan. Adapun bertanya orang kampung nanti, ini bagaimana ini jawabannya? Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Nah, itu belum, ilmu saya belum nyampe di situ, Pak. Paham? Yang tahu jawab terus, jangan sembunyikan. Paham? Tetap semangat, sampaikan dakwah ini, sampaikan. Ada dengar semuanya? Nah, habis. Paham? Ini pertanyaan apa nih? Tunggu, apakah hukumnya seorang suami itu sudah lama meninggalkan istri? Nggak boleh tinggal. Itu nggak sanggup itu. Meninggalkan istri itu nggak sanggup itu. Ataupun tidak pernah lagi membelanjai istrinya. Oh jangan, nggak boleh, harus belanjai. Tapi mereka belum berpisah. Apakah hukumnya tersebut dosa? Suami haram itu. Boleh meninggalkan istri. Kalau dengan tanpa izin istri, nggak boleh nggak membiayai istri, nggak boleh nggak kasih jajannya, nggak boleh nggak apa yang dia suruh beli, nggak boleh nggak kita beli, nggak dia minta baju harus kita turuti kalau ada itu pun. Dan istri kan itu perempuan, sebagai istri pun harus tahu keadaan suami. Suami jual roti bakar, minta mobil, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, mungkin 100 tahun ke depan. Jadi sebagai Islam harus ngerti juga dia. Jangan terus minta aneh-aneh. Jangan itu. Jadi nggak boleh ya. Bagi suami menikah istri tanpa izin istri itu haram itu. Harus minta Terus kalau kita itu seorang suami tidak membelanjai istri haram, karena itu wajib bagi anak dan istri. Paham? Paham kan belakang? Tentu misalnya ada orang musafir di bulan Ramadan, apakah boleh tidak puasa? Boleh, karena musafir itu nggak wajib puasa. Dan pada keesokan harinya mengkadanya, apakah boleh tentu? Siapa bertanya ini? Dan pada keesokan harinya mengkadanya, apakah boleh tentu? Ini kita puasa berapa hari? 30 hari. Pada hari yang ke-20 kita musafir, maka boleh tidak berpuasa.
Dan di sini kata dan keesokan harinya menghadap puasa nggak boleh karena masih bulan Ramadan. Selesai dulu puasa 30 hari baru boleh mengqadha. Paham? Nggak boleh terus keesokan harinya. Sedangkan keesokan harinya pun masih bulan Ramadan. Terkecuali keesokan harinya bukan lagi bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, tetapi itu langsung hari raya, hari tasyrik. Di situ pun tidak boleh berpuasa. Jadi selesai dulu lebaran baru menghadap puasa. Paham Ali Bakam? Paham? Misalnya orang teguh karena pengertian mutlak dan air musamma. Ini kayaknya takrib yang bertanya. Teguh karena pengertian mutlak, air mutlak dan air musamma. Masa belum ngerti yang takrib ini air mutlak sama air musamma? Air mutlak itu air yang suci lagi menyucikan tanpa ada yaitu campuran apapun di situ, itu namanya air mutlak. Kalau air yang musammas suci lagi menyucikan tetapi makruh. Paham? Makruh. Kenapa makruh? Karena dengan air musammas. Paham air musammas nih yang takrib nih? Air yang dipanaskan oleh matahari. Maka itu air musammas. Nah, air musammas itu makruh kita pakai untuk bersuci. Kenapa? Karena itu bisa saja dengan sebab air yang panas sebab matahari itu bisa menjadi penyakit bagi kita. Paham tuh? Kalau aku melengek kamu, mana nih kowe? Apabila orang meninggalkan sholat lima waktu, apakah puasanya sah itu? Oh, ini yang tadi hampir sama ya. Nah, yang tadi jawabannya. Tengku hanya hukumnya bagi jemaah menyindir, gak boleh sindir menyindir. Ini siapa yang bertanya? Menyindirnya itu nggak boleh. Menyindir itu suatu sifat yang tercela. Contoh, misalnya tengku kan hitam. Tengku kan hitam. Lewat tengku depan kalian, terus kan bilang, arek kan marang liwan na. Nanti kan menyindir. Menyindir kan? Itu nggak boleh. Terus tiba-tiba sakit hati tengku. Sakit hati tengku. Nah dosa kayak yang menyindir. Paham? Dikeprit kamu tengku liwat. Kamar engon kamna arang liwat dong. Sakit hati tengku. Terkecuali itu lagu kopi manis liwat tuh. Oh aku mantap. Kenapa aku pikir? Soal, dibuat soalnya nih. Soal, mengapa kita harus puasa tengku? Karena kita ini orang karena kita ini orang yang sudah baik. Karena kita ini bukan orang maka wajib berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa. Maka wajib. Apa yang maksudnya orang beriman? Orang beriman percaya kepada Allah, kan gitu. Meyakini adanya Allah, kan itu. Itu orang beriman. Meyakini kalau sudah meyakini adanya Allah,